Bersama saya Siti Nur Sofiatun dari kelas PAIN semester 3, NIM 201190462. Di sini saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan sistem pembelajaran atau model pembelajaran kontekstual. Nah, pengertian dari model pembelajaran kontekstual itu sendiri adalah suatu konsep belajar yang mana bisa membantu guru untuk mengaitkan antara materi pembelajaran yang dijelaskannya dengan kehidupan nyata siswa itu sendiri atau dengan lingkungan sekitar siswa itu sendiri. Nah, dengan ini diharapkan siswa dapat mengaitkan pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan sehari-harinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari siswa tersebut. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja ya, dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang akan kita pelajari hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang yang ada di sekitar kita. Kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah. Sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Saya akan menyebutkan satu persatu namanya ya. Yang pertama, Muhammad Atalah. Ya, Muhammad Fahri. Asyifa Ramadhani. Oh ya, yang depan sendiri. Kemudian Nur Rahmatin. Ya, hadir semuanya ya. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak masuk. Baik, bukunya bisa dikeluarkan, sudah dikeluarkan semuanya? Ya, setelah dikeluarkan bisa dibuka. Dibuka bab tentang apa? Ya, akhlak. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akhlak. Dibuka halaman 34. Ya. Ada yang sudah tahu apa itu akhlak? Ya, Rahmatin silakan. Ya, benar sekali. Akhlak itu adalah perilaku. Nah, ada beberapa arti daripada akhlak itu sendiri. Meliputi ada ya benar tadi yang disebutkan oleh Rahmatin, yaitu perilaku. Ada juga tingkah laku, perangai, tabiat yang mana dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar dan berkelanjutan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita sudah sangat familiar, sudah sangat tidak asing bahwasannya akhlak itu terbagi menjadi dua. Apa saja, ada yang sudah tahu? Ya, Fahri silakan. Ya, benar sekali, ada dua akhlak. Nah, ada dua macam akhlak, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji biasa disebut sebagai akhlakul karimah dan akhlak tercela itu biasa disebut sebagai akhlakul mazmumah. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar bukan dua-duanya ya, satu dulu, yakni tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu apa sih? Nah, akhlak terpuji itu adalah suatu perilaku yang baik yang dilakukan oleh seseorang. Nah, akhlak terpuji itu sangat banyak sekali macamnya. Namun di sini kita akan mempelajari 3 saja. Meliputi apa saja sih akhlak terpuji itu? Nah, yang kita pelajari ada 3 ya tadi, yaitu meliputi ada husnuzon, kemudian tasamuh dan ta'awun. Masih asingkah dengan 3 istilah ini? Mungkin ada yang sudah tahu salah satunya. Ya, Atalah silakan. Husnuzon. Apa itu husnuzon? Benar sekali, prasangka baik. Nah, dari ketiga istilah ini mungkin kan masih sangat asing. Sebenarnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu husnuzon, seperti yang disebutkan oleh Atalah tadi, benar sekali, yakni prasangka baik.
Husnuzon ini berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata husnun dan adzoni. Husnun artinya baik, sedangkan adzoni artinya adalah prasangka. Jadi husnuzon adalah prasangka baik. Kita sebagai manusia harus tertanam dalam diri kita sikap husnuzon atau berprasangka baik terhadap orang lain. Sebenarnya ada 3 bentuk husnuzon, yakni husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada sesama manusia, dan husnuzon kepada diri sendiri. Ada 2 hukum husnuzon. Yang pertama, husnuzon itu berhukum mubah atau boleh, yakni husnuzon terhadap sesama manusia. Dan yang kedua, husnuzon itu bersifat wajib atau harus, yakni husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia harus berprasangka baik terhadap orang, karena kita tidak boleh berasumsi atau beranggapan bahwa orang itu jelek atau orang itu buruk, sedangkan kita belum mengetahui atau belum tahu persis sifat orang tersebut atau seluk-beluk dari orang tersebut. Nah, itulah pentingnya kita memiliki sikap husnuzon kepada orang lain. Semisal contoh ya, dalam kehidupan sehari-hari, semisal di kelas kita, ini kan teman dari kelas 1 ya sampai kelas 8 ini tidak pernah berpisah, tidak diacak kan ya kelasnya, tidak berarti mulai dari awal masuk sekolah sampai saat ini masih dengan teman yang sama. Semisal nih ya, di kelas kalian ada anak baru, ada teman baru pindahan dari kelas lain, bukan kelas lain, dari sekolah lain. Nah, itu kan sangat asing bagi kalian karena kalian belum mengenal teman kalian tersebut. Nah, di sini kalian tidak boleh berprasangka buruk terhadap teman baru ini. Kalian harus mengajak teman baru kalian ini untuk dirangkul, untuk bisa berteman baik dengan kalian semua. Tidak boleh dikucilkan dengan berprasangka buruk bahwa wah, dia jangan-jangan pindah sekolah karena kasus di sekolahnya, atau karena nilainya jelek makanya dia pindah ke sini, atau dan lain sebagainya. Hilangkan semua prasangka buruk itu dan berprasangka baiklah kepada teman baru kita ini, karena kan kita belum tahu seperti apakah sifat teman baru kita ini, kemudian seperti apakah latar belakang kenapa dia pindah sekolah, kan belum tentu. Jika pindah sekolah itu karena hal-hal yang buruk seperti itu. Itulah pentingnya kenapa kita harus memiliki sifat husnuzon atau berprasangka baik. Kemudian ada juga prasangka. Tadi kan disebutkan bahwasannya kita wajib atau harus berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan kita nikmat sehat, kemudian kehidupan kita yang seperti ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semisal seperti ini, kita sedang dalam suatu cobaan, semisal ketika akan menghadapi ujian nasional, terutama dalam pelajaran matematika. Itu kan momok yang sangat menakutkan ya, sepertinya dari kalian. Ya benar kan ya. Saat itu kalian sudah belajar mati-matian, sudah berdoa, kemudian sudah berusaha dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang kalian usahakan itu ternyata hasilnya itu tidak sesuai apa yang kalian bayangkan. Nah, dalam hal ini sangat penting sekali kalian menumbuhkan sifat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan buruknya nilai kalian itu, Allah Subhanahu wa taala ingin kita lebih dalam berusaha, kemudian lebih dalam berdoa agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, seperti itu. Nah, seperti itulah contoh husnuzon dengan sesama manusia dan juga husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. Seperti apa itu? Nah, husnuzon kepada diri sendiri itu adalah yakin bahwasannya kita mempunyai potensi yang sangat besar untuk bisa melakukan suatu hal seperti halnya yang dilakukan oleh orang lain. Intinya seperti itu ya. Nah, dari penjelasan mengenai husnuzon tadi mungkin ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada yang ditanyakan, sepertinya sudah paham ya.
Kalau sudah paham, kita lanjut yang kedua, yaitu tasamuh. Ada yang sudah tahu apa itu tasamuh? Wah, belum tahu semuanya ya, masih sangat asing sekali ya dengan istilah tasamuh. Baik, bisa dilihat pada halaman selanjutnya tentang tasamuh. Nah, tasamuh itu berasal dari bahasa Arab, yakni samaha yasmahu simahan, yang artinya murah hati atau biasanya dikenal dengan istilah toleransi atau saling menghargai atau saling menghormati. Nah, ini juga sangat penting sifat tasamuh ini ditanamkan dalam diri kita. Kita hidup di Indonesia di mana sangat beragam masyarakatnya, suku bangsanya, baik itu dari segi agama, ras, suku bangsa, dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting ditanamkan mengenai sifat toleransi atau saling menghargai. Contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Pasti di kelas ini kalian pernah melakukan suatu diskusi atau suatu musyawarah dalam kelas ini, mungkin dalam pemilihan ketua kelas atau mungkin dalam hal lainnya ya, pasti pernah kan ya? Ya, pernah. Nah, di dalam diskusi itu adalah membicarakan suatu hal dengan pikiran yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, menggabungkannya menjadi suatu pokok pemecahan masalah. Di dalam diskusi pasti ada yang namanya perbedaan pendapat antara satu orang, antara teman satu dengan teman yang lainnya. Nah, dalam hal ini seperti apakah cerminan dari sikap toleransi itu? Jadi misal dalam diskusi itu ada teman kalian yang mengemukakan pendapatnya, akan tetapi pendapat yang dikemukakan teman-temanmu itu tidak sependapat dengan apa yang kalian mau ungkapkan. Nah, dalam hal ini penting sekali bagi kamu untuk menumbuhkan sikap toleransi itu, yakni menghargai apa yang dikemukakan temanmu itu meskipun tidak sama dengan pemikiranmu. Nah, dalam hal ini kita bisa menolaknya, akan tetapi dengan adab yang tentunya tidak menyakitkan hati teman kita tersebut. Seperti itu contoh atau cerminan atau implikasi dari sikap toleransi atau saling menghargai. Ada hal lagi, misal dalam satu kelas ini ada teman kalian yang mungkin berbeda keyakinan dengan kalian, berbeda agama. Dalam hal ini kita tidak boleh mengucilkan atau bagaimana ya, membedakan teman kita ini dengan teman yang sama keyakinannya dengan kita. Kita sebagai teman harus merangkul, harus bisa mengajak bermain, tidak boleh membeda-bedakan antara teman satu dengan teman yang lainnya hanya karena perbedaan agama. Seperti itulah contoh dari cerminan sikap tasamuh atau yang lebih dikenal dengan toleransi. Ada yang ditanyakan mengenai toleransi atau tasamuh ini? Baik, sudah paham lagi ya, sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Kalau begitu kita lanjut yang terakhir, yakni apa tadi? Ya, ta'awun. Sudah tahu apa itu ta'awun? Kok belum tahu juga ya? Memang istilah ini adalah istilah bahasa Arab, bukan istilah bahasa Indonesia. Istilah ta'awun ini berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata ta'awana ya ta'awanu ta'awunan, yang artinya yakni tolong menolong, atau bisa juga gotong royong, saling membantu antar sesama manusia. Kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam hal ini pasti manusia itu hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya untuk keberlanjutan kehidupannya. Tolong menolong,
ayat atau dalil Al-Quran tentang tolong-menolong itu dilihat di buku. Ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam hal dosa atau pelanggaran. Nah, dari kandungan ayat ini dapat kita simpulkan bahwasannya tolong-menolong dalam Islam itu dianjurkan dalam hal kebajikan atau kebaikan, bukan malah dalam keburukan. Seperti itu. Contoh kayak dalam kehidupan sehari-hari, seperti apakah sikap tolong-menolong itu? Misal seperti ini. Saat di sekolah kita melihat teman kita membawa buku dari perpustakaan untuk dipindahkan ke kantor. Kita melihat teman kita itu membawanya itu sudah sangat kesusahan sekali, bahkan ada buku-buku yang tercecer karena tangannya sudah tidak muat untuk membawa buku tersebut. Nah, kita yang melihat teman kita kesusahan wajib untuk menolongnya, karena agar teman kita bisa lebih mudah, agar lebih ringan untuk membawa buku tersebut. Nah, seperti itu kiranya contoh dari tolong menolong itu ya. Kemudian tolong menolong itu sangatlah penting ada dalam diri kita, karena manusia itu hidup seperti halnya roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, sesaat kita ada di atas, kita harus menolong, harus bisa memanfaatkan apa yang kita miliki saat kita sedang sukses atau berhasil itu untuk menolong sesama kita yang sedang kesusahan atau mungkin dalam kesedihan, yang nantinya mungkin apabila kita jatuh juga seperti mereka, kita juga akan ada yang menolong, seperti itu. Nah, dari penjelasan itu mungkin ada yang ditanyakan. Baik, tidak ada yang ditanyakan ya. Sudah paham semuanya ini sepertinya mengenai tasamuh, kemudian ta'awun dan juga husnuzon. Ini sangat erat kaitannya ya dengan kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Untuk itu, ini sudah tidak ada yang ditanyakan kembali ya mengenai materi yang sudah saya jelaskan. Baik, alhamdulillah sepertinya sudah paham semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Wah, kok pada sepaneng kalau diberi tugas? Tenang saja, ini tugasnya mudah. Nah, dari penjelasan tadi kan erat kaitannya ya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin juga kalian sudah melakukan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu kalian menuliskan dalam buku atau mungkin selembar kertas pengalaman kalian mulai dari nanti pulang sekolah sampai ini waktunya sampai minggu depan, sampai pertemuan selanjutnya, jadi ada waktu 1 minggu. Kegiatan kalian selama 1 minggu itu kalian tuliskan yang mana ada kaitannya dari ketiga akhlak terpuji yang kita bahas tadi, mengenai husnuzon, kemudian tasamuh dan juga ta'awun. Kalian tuliskan dalam selembar kertas atau buku kegiatan kalian yang mungkin ada kaitannya atau mencerminkan ketiga akhlak terpuji tadi. Setelah kalian tulis, nanti bisa dikumpulkan ke saya. Tenang saja, ada waktu 1 minggu. Ya, bisa dimengerti dan bisa diterima ya. Bisa, alhamdulillah. Nah, tadi kan sudah tidak ada yang ditanyakan ya mengenai tugasnya, juga mengenai materi pembelajaran yang sudah saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan juga tetap semangat belajar, jangan bermalas-malasan saja. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Mengapa saya
menggunakan metode sistem pembelajaran kontekstual karena menurut saya materi yang saya jelaskan, yakni mengenai akhlak terpuji itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Untuk itu sangatlah cocok bila mana menggunakan sistem pembelajaran kontekstual, sehingga siswa dapat